إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib di sini mewasiatkan kepada diri pribadi dan kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan entah itu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah kita meninggalkan dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Karena dengan ketakwaan seseorang itu akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan adalah bekal seseorang memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya bahwasanya suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang menyebabkan manusia itu banyak sekali atau hal-hal bahwasanya aktsaru ma yudkhilu an-nas al-jannah, apa saja yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang bagus. Wasuila, dan ditanyakan lagi an aktsari ma yudkhilu an-nas an-nar, faqala al-fam wal faraj. Dan ditanyakan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja yang bisa menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mulut dan kemaluan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Berbicara mengenai surga, tentu semua dari kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan tinggal di sana. Maka ini adalah suatu impian yang tinggi. Ini adalah suatu impian yang harus ada pada orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentunya bukan hanya impian, tetapi hendaklah seseorang tersebut berusaha dan terus mengusahakan beramal soleh agar mengundang atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, siapakah yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman ata'ani dakhalal jannah
wa man 'asani faqad aba, yaitu orang-orang yang mentaatiku maka merekalah orang-orang yang mau masuk surga. Adapun orang-orang yang tidak mau surga, mereka adalah orang-orang yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia enggan dari memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu, pada khutbah yang singkat ini kami akan menyebutkan beberapa saja atau beberapa hal yang mungkin sering kita dapati, bahkan kita menjalaninya, bahkan kita sering membaca dan mendengarnya. Akan tetapi kita mengingatkan, akan tetapi yang sedang semangat, lebih semangat lagi dalam rangka untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faktor yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu memperbanyak menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian ilmu dan mendalami agama kita, agama Islam, dan mempelajari dan membaca, mendengarkan dari penjelasan-penjelasan para ulama kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu, maka seseorang itu tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang dia pelajari adalah ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah kunci dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan berakhlak mulia. Maka berakhlak mulia, budi pekerti yang baik, dan bergaul dengan cara yang baik pula terhadap manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya jamin suatu rumah di sisi atau di tepi surga bagi orang yang dia itu meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan saya jamin pula rumah di wasatil jannah, pertengahan surga, bagi orang-orang yang meninggalkan berbuat bohong, berkata bohong, walaupun perkataannya itu sendau gurau atau main-main. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan surga atau baitin, rumah yang di tempat yang tinggi di surga bagi orang-orang yang bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, bahwasanya yang bisa memasuki atau perkara-perkara yang bisa kita amalkan sehingga bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang tua adalah salah satu pintu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga menjelaskan bahwa mereka yang tidak memanfaatkan keberadaan kedua orang tuanya untuk berbakti, maka itulah orang-orang yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghiba anfuh thumma raghiba anfuh thumma raghiba anfuh. Celaka seseorang. Qila man ya Rasulullah,
Maka ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah orang celaka tersebut? Wahai Rasulullah, man adraka walidaih indal kibar ahaduhuma au kilaihima, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya ketika dia sudah usianya tua. Lam yadkhulil jannah, akan tetapi dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya sehingga memasukkan ke dalam surganya. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal nantinya. Menyesal karena belum sempat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka menyesal karena tidak memperdulikan mereka. Mereka adalah, kedua orang tua adalah pintu surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yaumil akhir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ala ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini kami juga akan menyebutkan dua hal yang mungkin kita anggap ringan, namun ketahuilah ini adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kedua ini juga bisa mengantarkan dan mendekatkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dua amalan ringan yang Nabi anjurkan dan ajarkan kepada umatnya, namun balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita menganggap itu adalah ringan. Yang pertama adalah berdoa setelah kita menyelesaikan berwudu. Hal ini berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu." Tidaklah salah satu di antara kalian itu berwudu kemudian menyempurnakan atau memperbagus wudunya. Thumma yaqul, kemudian seusai dia berwudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa ini dia ucapkan usai berwudu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, kecuali dia akan dibukakan pintu yang 8 dari pintu surga. Yadkhulu min ayha syaa, dia bisa memasuki surga dari pintu yang manapun dia mau. Kemudian yang kedua adalah rajin untuk menghadiri salat jamaah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha. Yang artinya bahwasanya barang siapa yang rutin berangkat ke masjid dan pulang dari masjid, maka Allah akan mempersiapkan baginya persinggahan dan tempat istirahat baginya di dalam surga. Itu dilakukan olehnya setiap kali hamba tersebut berangkat ke masjid ataupun pulang dari masjid. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sepintas hadis ini menjelaskan bahwasanya pulang atau berangkat dan pulang dari masjid itu mempunyai keistimewaan dan keagungan. Lalu bagaimana dengan di dalam masjidnya? Bagaimana dengan zikir di dalam masjid? Bagaimana dengan salat di dalamnya? Dan bagaimana dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Tentu pahalanya lebih besar.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة